Harry Nelson Pillsbury adalah salah satu pecatur terkuat pada masanya. Di sini dia berhadapan dengan Emanuel Lasker, sang juara dunia. Dan game ini terjadi di Cambridge Springs, USA pada tahun 1904. Pillsbury sebagai putih, D4 dimainkan. D5 dari Lasker dan C4 gambit menteri. E6 gambit menteri ditolak, kuda ke C3 memberikan tekanan terhadap pion sentral. Lasker melanjutkan kuda F6 dan setelah kuda ke F3 dia mendorong C5. Ini adalah varian semitaras defense. Pillsbury menjawab dengan gajah G5. Dan setelah pion makan, dia memakan pion dengan menteri, mengizinkan kuda ke C6, pengembangan perwira dengan tempo, menyerang menteri. Tetapi dia tidak menyelamatkan menteri, melainkan gajah makan kuda, berbalik menyerang menteri hitam. Pion makan gajah, dan di sini menteri H4, sebuah langkah yang sangat kuat, memberikan tekanan terhadap sayap raja. Lasker memutuskan pion makan pion, tetapi langkah ini membuka file D bagi benteng. Lasker menutup serangan benteng terhadap menteri dengan gajah. Di sini E3 dimainkan menyerang pion C, tetapi kuda K5 mempertahankan pion. Pillsbury memakan kuda, dan setelah pion makan menawarkan pertukaran menteri. Pillsbury menolak pertukaran, dia memakan pion dengan menteri. Menteri B6. Lasker menyerang pion B, tetapi Pillsbury tidak peduli. Dia mengembangkan gajah, bersiap rokade. Menteri makan pion, dan rokade mengamankan raja, sementara Raja Lasker masih berada di tengah lapangan permainan. Lasker melanjutkan dengan benteng C8, tidak saja menyerang menteri, tetapi juga kuda di belakang menteri. Tetapi menteri D3, sebuah counter attack, mengancam skakmat. Benteng C7, dan kuda E4 dengan ancaman yang sudah sangat jelas. Gajah E7, kuda ke D6 skak. Tentu saja gajah makan kuda dibalas menteri makan gajah, menyerang benteng. Dan jika menteri ke C2, maka gajah ke B5, sebuah langkah yang sangat kuat karena gajah makan gajah adalah skakmat dengan menteri. Tentu saja hal ini tidak terjadi dikarenakan raja ke F8 dimainkan Lasker dan kuda ke C4. Menyerang menteri juga menekan pion E. Menteri B5, F4. Langkah ini dimaksudkan untuk membuka file F bagi benteng. Pion makan dan Pillsbury tidak langsung memakan pion, tetapi menteri D4. Menyerang benteng juga melakukan shadowing terhadap menteri. F6 dan menteri makan pion, sebuah shadowing terhadap raja. Menteri C5, kuda ke 5, menyerang gajah. Jika menteri makan kuda, menteri makan menteri, dan putih menang, maka oleh sebab itu gajah E8, dan di sini kuda G4 menyerang pion F. F5 dimainkan menteri ke H6 skak. Dan hitam berada dalam masalah serius karena jika raja G8, maka menteri makan pion skak. Raja G7, benteng D5. Dan jika seandainya menteri ke C6 menawarkan pertukaran menteri, sebuah langkah yang sangat kuat, menteri E5 skak. Raja G8, dan di sini gajah ke B5. Menteri ke B6, gajah makan gajah. Dan putih menang perwira karena pion makan kuda akan dibalas. Gajah F7 skak, raja F8 dan skakmat setelah menteri makan benteng. Tentu saja hal ini tidak terjadi dikarenakan raja ke F7 dimainkan Lasker. Gajah ke C4, sebuah langkah yang sangat kuat karena jika menteri makan gajah, maka kuda E5 Royal Fort. Itulah sebabnya benteng ke C6 dimainkan Lasker. Dan kembali sebuah langkah yang sangat kuat, benteng makan pion, skak. Menteri makan dan benteng F1. Menteri makan benteng,
Raja makan menteri. Sampai di sini hitam jelas-jelas sudah kalah, tetapi Lasker masih mencoba gajah D7. Pillsbury melanjutkan serangannya dengan menteri H5 skak. Raja G8, kuda K5, mengancam skakmat dan Lasker menyerah karena setelah Raja G7 berusaha untuk menyelamatkan diri, menteri ke F7 skak, Raja H6, kuda ke G4 skak, Raja G5, menteri G7 kembali skak, Raja H4, menteri H6 skak, Raja makan kuda H3 skak, Raja F5 dan G4 skak. Sesudah Raja E4, menteri ke F4, dan ini adalah skak mat. Harry Nilsson Pillsbury, pecatur jenius yang kemunculannya seperti meteor. Pada umur 22 tahun, secara tidak terduga, dia memenangkan turnamen Hastings yang diikuti oleh hampir seluruh pecatur elit pada masa itu, seperti sang juara dunia Immanuel Lasker, mantan juara dunia Wilhelm Steinitz, Mikhail Chigorin, dan Siegbert Taras, serta yang lain. Di tahun 1895, dia pergi ke Rusia untuk mengikuti turnamen yang hanya dihadiri oleh 4 pecatur terbaik pada masa itu, yakni Lasker, Steinitz, Chigorin, dan juga dirinya. Pillsbury memimpin di sepanjang ronde pertama yang berlangsung selama 9 babak, tapi mulai mengalami sakit kepala dan hanya mampu finish ketiga. Ini adalah awal dari gejala penyakit yang merenggut nyawanya 10 tahun kemudian. Pillsbury adalah seorang jenius catur dengan kemampuan memori fotografik, artinya dia memiliki daya ingat seperti foto. Pada sebuah eksebisi simultan, dia diberi tes untuk mengingat 30 kata berikut. Pillsbury melihat kata-kata ini selama 1 menit dan melanjutkan eksebisi. 4 jam kemudian setelah eksebisi selesai, dia mengucapkan satu persatu kata yang dia lihat tersebut. Kemampuannya ini membuat dia menjadi pemain catur buta yang sangat handal. Pada satu kesempatan di Moskow, dia bermain catur tanpa melihat papan melawan 22 orang, sebuah rekor ketika itu, dan memenangkan 17 game, kalah 1, remis 4. Salah satu penonton yang antusias melihat penampilannya adalah anak kecil berumur 10 tahun bernama Alexander Alekhine yang berharap suatu ketika bisa menjadi pecatur hebat seperti dirinya. Tapi begitulah, sehebat apapun seseorang, terkadang gaya hidup menjadi faktor kejatuhan. Pillsbury, seperti yang diketahui secara luas, menderita sifilis karena sering mengunjungi tempat prostitusi. Selain itu, dia juga adalah perokok dan peminum minuman keras. Hal ini membuat dirinya tidak pernah mampu mengeluarkan potensi terbaiknya. Jika saja dia tidak melakukan semua hal ini, jika saja dia menjaga dirinya, dia pasti akan menjadi salah satu pecatur terhebat sepanjang masa. Pada bulan Mei 1904, Pillsbury memainkan turnamen terakhirnya, dan meski dia kembali berhasil mengalahkan Lasker, namun hanya mampu finish ke-9. Pada titik ini, penyakitnya telah sangat parah menggerogoti hidupnya, di mana dia secara permanen menderita sakit kepala. Pada bulan Maret 1906, Pillsbury terkena stroke dan meninggal dunia sebulan kemudian. Hari itu umurnya 33 tahun.